Halo pendengar, welcome back di 13 Radio, channel yang bakal ngebahas tentang sejarah, kriminal, dan juga thriller. Sekarang pakai headsetnya, tutup matanya, biarkan kamu hanya mendengar dan nikmati suaranya tanpa melihat layarnya. Biarkan matamu istirahat. Check this out. Siapa di sini yang pernah nonton film kayak Money Heist, Italian Job, atau Ocean, dimana film-film itu menceritakan tentang pencurian yang sangat amat cerdas. Mereka bikin rencana, melarikan diri lewat mana. Dan apakah di dunia nyata benar-benar ada pencurian seperti itu? Dan jawabannya ada. Dan ini adalah kasus pencurian The Dunbar yang ada di Amerika pada tahun 1997. Sebelumnya, kita harus tahu dulu The Dunbar itu apa sih? The Dunbar adalah sebuah perusahaan security. Jadi dia menjual jasa mengirimkan barang dari bank A ke bank B, atau bank C ke bank D, atau dari bank bakso ke bank Cimol ya. Garing ya, bercanda itu. Jadi intinya dia mengirimkan barang-barang berharga. Yang dikirim bisa uang, bisa permata, bisa karya seni, dan lain-lain. Jadi di sini sistemnya adalah Dunbar mengambil barang dari bank A, lalu dia akan mengirim ke kantor pusatnya, lalu dicek barangnya di situ, baru lagi dikirim ke bank B. Dan mereka nggak pernah tahu bahwa sistem mereka ternyata memiliki kelemahan. Dan yang tahu akan kelemahan itu tidak lain tidak bukan adalah pegawai mereka sendiri, yaitu Ellen Page III. Atau setelah ini kita akan sebut dia Ellen aja ya. Jadi Ellen itu adalah karyawan di The Dunbar. Dia karyawan yang sangat amat mengerti bagaimana The Dunbar bekerja, bagaimana jadwal-jadwalnya, bagaimana sistem keamanan yang dibuat The Dunbar agar dia bisa bekerja. Dan Ellen itu tahu celah-celahnya. Hingga akhirnya dia mengumpulkan 5 orang untuk mencuri The Dunbar dengan rencana seperti berikut. Pada malam 12 September, kelompok itu bertemu di sebuah pesta. Lalu mereka menyelinap keluar. Lalu mereka berpakaian hitam ya, menyelinap keluar, lalu mereka masuk ke kantor pusat The Dunbar. Nah, karena Ellen ini sudah tahu segala informasi dari jadwal truk datang, jadwal pergantian shift pekerja, jadwal kamera, terus arah sudut kamera memandang kemana. Lah, mereka berenam tadi menunggu hingga si penjaga itu pada waktu dimana dia untuk bergantian menjaga. Ketika dia bergantian, lalu penjaga tadi diikat, lalu dibius, lalu mereka mengambil uangnya, lalu pergi. Nah, kejadian yang begitu rapi ini akhirnya membuat The Dunbar tidak langsung merespon, karena penjaganya tadi kan dibius. Akhirnya penjaga ini sadar, baru dia melaporkan bahwa terjadi pencurian. Lalu polisi datang, keadaan semuanya sudah dicuri, dan ditemukan ada satu barang bukti di lapangan, yaitu hanya pecahan lampu dari sebuah truk. Polisi benar-benar bingung di sini. Siapa yang mencuri? Apa motifnya? Bagaimana caranya mereka mencuri? Kemudian dikalkulasi bahwa kehilangan uang yang dicuri yaitu sebanyak 18 juta dolar. Uang yang gede banget, apalagi tahun 1997, yang mana itu berarti sebelum krisis moneter ya. Berarti nilainya kalau sekarang entah berapa ya dikonversikan. Lalu setelah melakukan penyelidikan berbulan-bulan, polisi mulai depresi jujurnya, karena nggak ada celah sama sekali. Mereka pun melihat perputaran uang tadi, kan uangnya punya nomor seri, dan nomor-nomor seri dari uang itu kan sudah dicatat oleh polisi, dan uang itu benar-benar gak berputar. Jadi Ellen di sini punya rencana yang sempurna. Dia ngambil, dan setelah ngambil, apa yang dia lakukan dia sangat amat tahu. Hingga akhirnya polisi dengan
naif tadi, sebenarnya dia udah depresi. Akhirnya dia polisi punya keyakinan bahwa pasti pegawai Dunbar sendiri, karena rencananya begitu sempurna, bener-bener minim sekali alat bukti yang ditemukan di lapangan. Lalu akhirnya mereka mewawancarai seluruh karyawan The Dunbar tadi. Dan aneh bin ajaibnya, ketika diwawancara, polisi itu menyelipkan pertanyaan, apabila yang mencuri adalah pegawai Dunbar, siapakah kira-kira menurut kalian yang menjadi pencuri? Itu pertanyaan yang polisi selipkan. Dan aneh bin ajaibnya adalah hampir semua karyawan menunjuk Allen. Karena Allen itu adalah orang yang sangat amat mengerti sistem The Dunbar. Kemudian berdasarkan hasil wawancara tadi, polisi mulai melakukan penyelidikan kepada Allen. Dia diawasi gerak-geriknya, rutinitasnya diawasi, dan Allen cerdik, benar-benar cerdik dan benar-benar cermat. Dia tidak melakukan tindakan yang mencurigakan. Dia berangkat pagi, pulang malam bekerja, dia hidup di apartemen sederhana, dan dia tidak membeli barang-barang mewah. Jadi cerdik, benar-benar cerdik. Hingga akhirnya 2 tahun kemudian ditemukan Eugene Hill, teman dari yang Allen ketika mencuri tadi, komplotannya ditemukan melakukan transaksi dengan nomor uang yang sudah dikunci oleh polisi. Lalu dia ditangkap, kemudian diinterogasi beberapa jam, lalu akhirnya dia menyebutkan seluruh teman-temannya yang mencuri. Yang termasuk dia bilang ke polisi bahwa dedengkotnya atau dalang dari pencuriannya adalah Alan. Kemudian polisi menangkap Alan. Ketika dia ditangkap, dia diinterogasi, dia tidak mau mengakui. Dia mengatakan bahwa saya difitnah. Hingga akhirnya pada saat pengadilan, ada saksi, yaitu ayah dari salah satu tadi pencuri tersangka, mengatakan bahwa dia telah membantu Alan untuk mencuci lebih dari $100.000. Dan akhirnya pengakuannya menjadi alat bukti baru yang akhirnya membuktikan bahwa Alan dan komplotannya mencuri. Kemudian Alan didakwa hukuman 24 tahun, lalu teman-temannya itu ada yang kena 10 tahun sampai 17 tahun. Apakah ceritanya sampai di sini? Cerita ini nggak akan jadi keren kalau cuma endingnya sampai di sini. Nggak, akhirnya tadi ya mereka semua ditangkap dan polisi semakin dibuat bingung karena ternyata uang cash yang ditemukan hanya $5 juta. Dan apabila ditambah dengan uang-uang yang kemungkinan sudah berhasil dicuci sebanyak $2 juta, berarti masih ada sisa berapa? $18 dikurangi 7, masih ada $11 juta uang yang tidak diketahui polisi sampai sekarang. Apakah Alan berhasil atau tidak? Dia ditangkap, tapi polisi berhasil menangkap dia. Dia dihukum 24 tahun dan dia pasti akan keluar selama 24 tahun, tapi polisi tidak dapat menemukan uangnya ada di mana. Itu adalah plot twistnya, kerennya dari cerita ini. Oke, gitu aja ceritanya. Apabila ada yang suka dengan channel ini, tolong di subscribe, tolong di like, tolong dipencet loncengnya. Dan apabila ada yang mau komentar, silahkan komentar untuk misalnya ada kasus apa yang mau dibahas lagi, atau misalnya kekurangan channel ini apa, silahkan di komen. Saya sangat amat open. And itu aja, and goodbye. Sampai jumpa di lain waktu.